Sebelum kita memulai videonya, kami ingin menawarkan buku-buku panduan ibadah kepada teman-teman karya guru kita Buya Yahya. Ya, bukunya ini sangat lengkap, mulai daripada fikih toharo atau bersuci, fikih sholat sampai fikih haji. Ya, teman-teman boleh mengordernya dengan cara klik link produk yang ada di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada video kali ini kembali lagi kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Ya, adapun pertanyaannya ya ini masih terkait ya dengan sholat tarawih. Assalamualaikum, mau bertanya, di sebahagian musola di dalam bulan suci Ramadan, imam sholat tarawihnya adalah anak-anak. Apakah anak-anak sah menjadi imam dalam sholat tarawih? Mohon jawabannya, admin. Baik, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait imam anak kecil. Hanya madhab Syafi'i saja yang secara tegas membolehkan seorang anak kecil itu menjadi imam. Dengan catatan, anak kecil ini bukan sekedar anak kecil, tapi anak kecil yang mumayyiz, yaitu yang mampu membedakan. Terutama dia mampu membedakan tentang hukum-hukum sholat. Dia tahu mana yang sah dan mana yang tidak sah di dalam sholatnya. Nah, walaupun dia belum balik, belum ada ciri-ciri bahwa dirinya sudah balik, dia seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih para ulama, dia mungkin usianya baru 7, 8, 9, 10 tahun misalnya, laki-laki. Dan dia karena rajin belajar, orang tuanya mengajarnya dengan intensif tentang ajaran-ajaran agama, banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, bahkan mungkin sudah hafal 30 juz misalnya, termasuk suaranya bagus dan seterusnya. Akhirnya karena tidak ada masyarakat di sekitarnya yang melampaui kecerdasannya di dalam menghafalkan Al-Quran, bahkan melampaui keindahannya di dalam bertilawah membaca Al-Quran, masyarakat kemudian secara aklamasi memilihnya menjadi imam, tetapi di dalam salat tarawih. Ya. Apakah sah? Tentang sah dan tidaknya ini, kalau di dalam madhab Syafi'i, asal imam yang seperti tadi, walaupun belum balik, tetap dikatakan sah. Ya. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i tidak membedakan apakah itu dalam salat tarawih atau di dalam selain salat tarawih. Tidak dibedakan apakah dalam salat sunnah atau di dalam salat wajib. Tetapi kalau dalam pandangan jumhur ulama, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, mereka mengatakan kalau di dalam salat wajib tidak boleh, ya, tidak sah seorang imam yang belum balik untuk dijadikan sebagai imam. Syarat imam itu harus balik. Syarat menjadi imam itu harus balik. Ya. Tapi dalam madhab Syafi'i tidak. Walaupun mereka, jumhur ulama ini, sebagian mereka atau mayoritas mereka memang membolehkan. Ya, syarat imam untuk menjadi balik ini hanya untuk sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah seperti sholat tarawih, mereka yang mengharuskan syarat imam itu harus balik dalam sholat wajib, itu tidak mengharuskan syarat imam harus balik di dalam sholat sunnah. Jadi kewajiban balik ini atau syarat balik ini hanya ada dalam sholat wajib menurut jumhur. Tapi Syafi'iyah, mau wajib mau sunnah, tidak ada kesyaratan atau tidak ada syarat harus balik untuk menjadi imam. Ya. Tetapi kalau kita melihat sholatnya adalah sholat tarawih, tentu ini sholat sunnah. Maka ketika ini sholat sunnah, semua ulama sepakat, dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya membolehkan seseorang anak kecil asal dia sudah mumayyiz, ya, walaupun belum balik, asal dia sudah mumayyiz dengan kualifikasi yang seperti tadi sudah disebutkan, boleh untuk menjadi imam di dalam sholat tarawih. Jumhur, mayoritas, kecuali sebagian ulama di dalam madhab Hanafi yang memang tetap di dalam sholat sunnah pun disyaratkan balik bagi seorang imam. Tapi madhab Hanafi yang lain ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan. Nah, ini
karena melihat itu adalah sholat sunnah. Walaupun madhab Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa seorang imam itu tidak diharuskan baligh, tetap mengatakan bahwa imam baligh itu lebih utama. Ya, imam yang sudah baligh itu jauh lebih utama daripada imam yang belum baligh. Walaupun yang sudah baligh ini barangkali tidak lebih baik hafalannya, tidak lebih baik dari sisi ya keindahan bacaannya, tetapi tetap yang namanya imam yang sudah baligh itu lebih afdol dalam pandangan Syafi'iyah. Walaupun mereka membolehkan imam yang belum baligh, ya, tapi walaupun boleh, tetap lebih utamanya adalah imam yang sudah baligh. Maka melihat kondisi yang seperti ini, bisa jadi kita tetap memilih salah satunya, mau memilih imam yang enak bacaannya dengan suara yang enak didengar, kemudian hafalannya bagus dan seterusnya, atau imam yang penting sudah baligh yang biasa pada saat sholat rawatib itu melaksanakannya. Tidak harus imam itu banyak hafalan, tidak harus imam itu suaranya bagus dan seterusnya. Yang penting adalah kekhusyuan itu bisa tercipta di dalam sholat tarawih kita. Itu yang saya kira penting untuk dijadikan sebagai prioritas. Jangan prioritaskan suara, jangan prioritaskan hafalan, kekhusyuan. Nah, di dalam melaksanakan tarawih saya kira itu yang menjadi prioritas utama. Jadi sah dan boleh asal sudah muayyiz anak kecil untuk menjadi imam, apalagi dalam salat sunnah itu salat tarawih. Dulu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang anak kecil bernama Amr bin Salamah. Beliau walaupun masih kecil itu dijadikan oleh kaumnya untuk menjadi imam di kampungnya, imam di kompleknya, dan itu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ketika Rasul tahu tentang kondisi itu, Rasul sama sekali tidak menegurnya. Artinya dia diperbolehkan untuk menjadi imam. Dan ini hadis ini dijadikan landasan oleh ulama Syafi'iyah untuk membolehkan anak kecil asal sudah baligh untuk menjadi imam. Apalagi dalam salat sunnah, dalam pandangan jumhur diperbolehkan. Barangkali untuk jawaban yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi teman-teman, demikianlah tadi jawaban dari guru kita Al-Ustadz Sutomo Abu Nasr LC, ya, tentang hukum anak kecil yang mengimami sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, jadi dapat tadi kita simpulkan bahwa seorang anak kecil asalkan dia sudah tamyiz, meskipun dia belum balik, di dalam madhab Syafi'i, yaitu sah menjadi imam baik di dalam sholat fardu 5 waktu, ya, maupun di dalam sholat sunnah, ya, termasuk tadi ya, adalah sholat sunnah tarawih. Ya, semoga saudara atau saudari yang bertanya menyimak video ini. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.